Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Kania Laura di Cerpenku, di mana kita akan menceritakan kisah nyata menyentuh hati yang kami rangkup dalam bentuk cerpen. Selamat mendengarkan. Guru ngaji yang kuanggap malaikat tanpa sayap, ternyata ia kerap mengamili murid-muridnya saat semua rahasianya terbongkar. Warga dibuat syok. Namaku Maya, 25 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang tenang. Sejak kecil, aku sangat menghormati Ustaz Rahim, guru ngaji yang disebut-sebut sebagai malaikat tanpa sayap oleh warga. Suaranya lembut, tutur katanya menenangkan, dan dia sering membantu warga tanpa pamrih. Aku bahkan mempercayakan adik perempuanku, Lina, untuk belajar mengaji privat dengannya. Aku tidak tahu bahwa di balik sorban putih dan senyum tulus itu, tersembunyi rahasia kelam yang selama ini disembunyikan rapi oleh kegelapan malam dan ketakutan para korban. Lina, adikku, mulai berubah. Perubahannya tidak datang secara tiba-tiba, tetapi perlahan, diam-diam, nyaris tanpa suara, seperti kabut pagi yang merayap dan menyelimuti segalanya tanpa kita sadari. Dulu, dia adalah sosok yang ceria, penuh tawa, dan punya cara khas tersendiri untuk membuat semua orang di rumah merasa hangat. Tapi entah sejak kapan, sinar itu memudar. Sekarang, setiap kali aku mengajaknya bicara, ia lebih sering menunduk, menghindari tatapan. Wajahnya pucat, dan ada lingkar gelap di bawah matanya yang tak mungkin diabaikan. Ia mudah tersinggung atas hal-hal sepele, seperti jika aku menyenggol gelas minumnya, atau hanya menanyakan kabar sekolahnya. Padahal, dulu kami bisa mengobrol sampai larut malam, tertawa dan saling mencurahkan isi hati. Kini, setiap kata terasa seperti menyentuh dinding tinggi yang tak bisa kugapai. Puncaknya terjadi malam itu. Aku pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Lina duduk sendiri di teras belakang, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah langit yang muram. Aku bisa melihat pundaknya bergetar, pelan, tapi pasti, ia sedang menangis. Tapi begitu aku duduk di sampingnya dan bertanya, "Kenapa, Lin? Ada apa?" Ia hanya menggeleng, menghapus air mata dengan kasar, dan menjawab lirih tanpa menatapku. "Aku capek, Kak." Hanya itu. Dua kata yang terdengar sederhana, tapi mengandung beban yang entah seberapa berat. Dan dari cara ia mengatakannya, datar, seperti menahan ledakan di dalam dirinya, aku tahu, ini bukan sekadar lelah karena sekolah atau tugas-tugas rumah. Ini bukan sekadar capek biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang sedang ia simpan sendiri. Dan aku takut bahwa aku terlambat menyadarinya. Malam itu, hujan turun perlahan, menyisakan gemericik lembut di luar jendela. Rumah sudah sepi. Ibu dan ayah sudah tidur. Dan aku baru saja selesai mencuci gelas-gelas di dapur ketika samar-samar kudengar isakan lirih dari arah kamar Lina. Awalnya kukira hanya angin, atau mungkin suara dari televisi tetangga yang belum dimatikan, tapi suara itu terlalu jelas, terlalu manusiawi. Dengan hati-hati, aku melangkah ke lorong. Cahaya temaram dari lampu gantung menyorotkan bayangan panjang di lantai keramik. Pintu kamar Lina sedikit terbuka, dan dari celah sempit itu, aku melihat sesuatu yang mencengkeram hatiku erat-erat. Lina berdiri di depan cermin. Tubuhnya tegak tapi gemetar, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh, dan air matanya mengalir tanpa henti. Cermin besar di depannya memantulkan wajah yang kusam, penuh luka yang tak kasat mata. Matanya menatap dirinya sendiri seolah melihat seseorang yang asing, atau seseorang yang ia benci. "Lina?" Aku memanggil pelan, nyaris seperti bisikan,
takut membuatnya terkejut. Tapi ia tak berpaling. Ia tetap menatap bayangannya sendiri, seolah mencoba mencari jawaban yang tak juga datang. Aku masuk perlahan dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya dingin, kaku, dan semakin bergetar dalam pelukanku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tak teratur. Cepat, cemas, seperti sedang dikejar sesuatu yang tak bisa ia lari darinya. Ada apa, sayang? Cerita sama kakak, ya? Tanyaku lembut, menahan rasa panik yang mulai merayap dalam dada. Tapi Lina hanya menarik napas pendek dan menggeleng pelan. Lalu, dalam gumaman yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Aku takut." Dua kata itu keluar begitu saja, seperti desahan terakhir dari seseorang yang tenggelam. Kata-kata yang mengguncangku jauh ke dalam, karena aku tahu, ketakutan yang membuat seseorang menangis sendirian di depan cermin, bukanlah ketakutan biasa. Itu adalah jenis ketakutan yang membeku di dalam tubuh, yang menyiksa jiwa tapi tak bisa diceritakan. Aku memeluknya lebih erat. "Apa yang kamu takuti, Lin? Siapa yang membuatmu takut?" Tanyaku lagi, meski aku tahu jawabannya mungkin tak akan segera datang. Tapi malam itu, meskipun ia tak menjawab lagi, aku bersumpah dalam hati, aku akan cari tahu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan adikku menghadapi ketakutannya sendirian. Pagi itu, suasana rumah berubah. Bukan karena ada pertengkaran, bukan pula karena hujan deras seperti malam sebelumnya. Tapi karena tatapan ibu yang tajam, penuh kecemasan yang ia sembunyikan di balik diamnya. Aku melihat ibu bolak-balik dari dapur ke ruang tengah tanpa benar-benar melakukan apapun. Sesekali matanya melirik ke arah kamar Lina yang masih tertutup rapat. Wajahnya terlihat cemas, dan saat aku bertanya ada apa, ia hanya menjawab pelan sambil terus menatap ke depan. "Lina belum datang bulan. Sudah 2 bulan lebih." Jantungku berdegup keras. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan pikiran buruk yang langsung berkelebat di benakku. "Mungkin dia stres, Bu," jawabku seadanya, meski aku tahu, jawabanku lebih seperti doa daripada keyakinan. Tapi ibu tetap menggeleng. "Tidak, ibu sudah perempuan. Ibu tahu bedanya telat biasa dengan telat yang, bukan karena hormon." Nada suara ibu mulai bergetar, dan itu membuatku semakin panik. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, ibu langsung mengetuk pintu kamar Lina. "Lina, bangun. Ganti baju. Kita ke bidan." Lina membuka pintu dengan wajah bingung, mata bengkak, rambut awut-awutan. "Kenapa, Bu?" tanyanya pelan, tapi ibu tidak menjawab. Ia hanya menatap anak bungsunya itu lama, penuh tekanan, sebelum akhirnya berkata dengan tegas, "Jangan bikin ibu ulang 2 kali." Di sepanjang perjalanan menuju rumah bidan desa, mobil terasa seperti ruang hampa. Tak ada yang bicara. Aku duduk di belakang bersama Lina, menggenggam tangannya erat-erat, mencoba memberikan kekuatan yang bahkan aku sendiri tidak yakin kumiliki. Lina hanya diam, matanya kosong menatap keluar jendela. Tapi aku bisa merasakan telapak tangannya dingin, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sesekali ia menarik napas panjang, seolah sedang berlatih untuk menerima sesuatu yang sangat berat. Sesampainya di rumah bidan, kami disambut oleh Bu Ratna, bidan yang sudah kenal baik dengan keluarga kami sejak dulu. Ia tersenyum sopan, tapi tatapan matanya langsung berubah serius begitu ibu menjelaskan maksud kedatangan kami. Pemeriksaan dilakukan dengan cepat. Ibu dan aku menunggu di luar ruangan. Waktu berjalan lambat seperti pasir yang menetes satu persatu dari jam pasir yang membatu. Hingga akhirnya, pintu dibuka, dan Lina keluar dengan wajah pucat, matanya merah, dan langkah kakinya limbung. Bu Ratna menyusul dari belakang.
Ia mendekati ibu, lalu menarik napas berat sebelum bicara. Saya tahu ini berat, Bu. Tapi, hasilnya jelas. Lina hamil. Usia kandungan 3 bulan. Seisi ruangan hening. Seakan dunia berhenti berputar. Aku membeku. Ibu terdiam, matanya membelalak, lalu menoleh ke arah Lina. Apa maksudnya ini, Lina? Suaranya meninggi, nadanya bukan lagi kemarahan, tapi gabungan antara syok, kesedihan, dan kehancuran seorang ibu yang merasa gagal menjaga anaknya. Lina tak menjawab. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh satu persatu, dan tubuhnya ambruk ke lantai sambil memeluk perutnya yang masih datar. Aku minta maaf, isaknya. Aku gak tahu harus gimana. Aku langsung memeluknya. Dadaku sesak, pikiranku kacau. Ribuan pertanyaan menyerbu benakku, tapi satu suara terdengar paling jelas di dalam kepalaku. Siapa yang sudah menghancurkan adikku seperti ini? Langit sore telah berubah kelabu ketika kami tiba di rumah. Tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan burung-burung pun seolah enggan berkicau. Hanya detak jantung kami yang terdengar nyaring di dalam dada, berdebar tak karuan, seperti genderang perang yang menandai awal dari sesuatu yang lebih kelam dari mimpi terburuk manapun. Setelah kabar dari bidan tadi pagi, tidak ada satupun dari kami yang bisa benar-benar bicara. Ibu tampak seperti patung hidup. Wajahnya kaku, matanya memerah, tapi tidak setetes pun air mata jatuh dari pelupuknya. Ia duduk di ruang tengah dengan tangan mengatup, memandangi dinding kosong tanpa fokus. Aku tahu, hatinya sedang porak-poranda. Aku sendiri masih mencoba mencerna kenyataan yang begitu mengguncang. Lina, adik kecilku yang selama ini kupeluk, kujaga, kusuapi saat sakit, ternyata mengandung janin di rahimnya. Janin dari siapa? Pertanyaan itu terus menggelegar di kepalaku sejak pagi, dan kini, hanya ada satu orang yang bisa memberi jawabannya. Aku mengetuk pelan pintu kamar Lina. Lin, kakak boleh masuk. Tak ada jawaban, tapi aku tahu dia tidak mengunci pintunya. Perlahan, aku membukanya. Di dalam, suasana kamar muram, tirai jendela dibiarkan tertutup rapat, dan hanya lampu meja kecil di sudut yang menyala redup. Lina duduk di lantai, memeluk lututnya, wajahnya tertutup rambut acak yang terurai, seperti sedang menyembunyikan diri dari dunia. Aku mendekat, duduk di sampingnya, dan menyentuh bahunya perlahan. Lina, tolong, kali ini jawab kakak dengan jujur. Suaraku bergetar, penuh harap dan takut sekaligus. Siapa yang melakukan ini padamu? Lina tidak langsung menjawab. Ia menggigit bibir bawahnya, air matanya mulai mengalir lagi. Tangan kecilnya gemetar. Ia menunduk lebih dalam, seakan tak sanggup menatapku. Aku memegang kedua tangannya yang dingin. Kakak gak akan marah. Kakak gak akan ninggalin kamu. Tapi kamu harus jujur. Harus, Lin. Kakak mohon. Beberapa detik yang terasa seperti tahun itu, akhirnya pecah oleh suara pelan dan parau darinya. Aku gak berani bilang. Kak. Dia terisak. Takut gak ada yang percaya. Takut malah aku yang disalahin. Aku memeluknya. Kamu gak sendiri, Lin. Aku percaya kamu. Kamu harus berani. Siapa? Katakan namanya. Lina mengangkat wajahnya perlahan, mata beningnya menatapku penuh luka. Bibirnya terbuka, tapi suaranya keluar hanya dalam bisikan, seolah takut suara itu akan menyakiti dirinya sendiri. Ustaz Rahim. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ruangan terasa bergoyang, udara lenyap dari paru-paruku. Aku mematung. Ustaz Rahim, ulangku nyaris tak percaya. Lina mengangguk perlahan,
lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dia bilang itu bagian dari pembersihan dosa, ucapnya sambil terseduh-seduh. Dia bilang, aku ini perempuan penuh noda, dan kalau aku mau jadi perempuan baik, aku harus menurutinya. Tubuhnya menggigil dalam pelukanku. Tangisnya berubah menjadi erangan pilu. Dia bilang, itu cuma untuk orang yang dipilih. Aku gak ngerti, Kak. Aku cuma nurut karena dia guru ngaji. Aku takut dosa. Aku takut neraka. Aku menggenggam bahunya lebih erat, namun tanganku sendiri gemetar hebat. Rahim. Ustaz Rahim. Guru ngaji di kampung kami. Lelaki berusia 50-an yang dikenal sebagai orang alim, suka menolong, bahkan sering diberi kehormatan untuk mengisi ceramah di masjid besar saat Ramadan. Dan kini, ternyata dialah iblis bersorban yang memperkosa adikku, menghancurkan tubuh dan jiwanya atas nama agama. Kapan dia mulai? Lin, suaraku keras, terbata karena marah dan sedih bercampur jadi satu. Kapan kamu pertama kali? Waktu kakak keluar kota. Ibu dan ayah lagi di kebun. Dia datang ke rumah, bawa kitab, bilang mau bantu ngajarin aku hafalan. Tapi setelah itu, dia kunci pintu. Lina memeluk tubuhnya sendiri, seolah ingin melindungi bagian-bagian dirinya yang sudah ternoda. Setelah itu, dia bilang jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau aku cerita, katanya aku akan dibenci Tuhan. Aku terisak. Aku menangis. Amarah, kecewa, dan rasa bersalah menghantamku seperti badai. Bagaimana bisa aku tidak melihat semua ini? Bagaimana bisa aku tidak melindunginya? Lina, bisikku dengan suara tercekat. Dia harus dihukum. Dia harus diadili. Kakak gak akan diam. Kamu gak akan sendiri. Kakak akan berdiri paling depan buat lindungi kamu. Tapi, aku takut, Kak. Takut orang gak percaya. Takut orang bilang aku yang ganggu dia, atau aku yang murahan. Suara Lina berubah jadi jeritan tertahan. Aku memeluknya semakin erat. Dengar, Lin, kamu korban. Kamu bukan perempuan murahan. Kamu korban kejahatan. Jangan pernah merasa bersalah atas luka yang orang lain buat di tubuh kamu. Ia menangis lagi. Lama. Tapi kali ini, tangisnya seperti pecahnya bendungan. Semua yang ia tahan selama ini, tumpah, mengalir dalam pelukanku, bersama luka, rasa takut, dan keputusasaan yang selama ini ia telan sendiri. Dan di malam yang sunyi itu, aku bersumpah dalam hati. Demi air mata adikku, demi kehormatan yang dirampas atas nama agama, aku akan bongkar semuanya. Walau harus kulawan seluruh kampung ini. Keesokan paginya, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman, dan burung-burung pun enggan bersuara. Di dalam rumah, suasana jauh lebih membeku. Semalam, aku yang menguatkan Lina hingga tertidur dalam tangis. Pagi ini, giliranku yang harus menyampaikan kenyataan pahit itu kepada ayah. Aku tahu ini bukan hal mudah. Tapi kebenaran yang dibungkam terlalu lama bisa membusuk dan menyiksa. Dan Lina sudah cukup lama menderita dalam diam. Aku tak bisa membiarkannya terus begitu. Ayah duduk di beranda, sedang mengikat tali sepatunya, bersiap ke kebun. Lelaki itu selalu tampak tenang, tegas, dan keras kepala. Tapi pagi ini aku tahu, ketenangan itu akan runtuh. Ayah. Ia menoleh pelan. Kenapa? Nak? Tumben kamu bangun sepagi ini. Aku duduk di depannya. Ada hal penting. Sangat penting. Wajah ayah mulai berubah, merasa ada yang janggal dari nada bicaraku.
Ia meletakkan sepatunya dan menatapku serius. Ayah, Lina hamil. Usia kandungan 3 bulan. Aku tak membungkus kalimat itu. Tak ada waktu untuk basa-basi. Dahi ayah mengernyit, lalu tertawa kecil, tawa singkat yang sumbang. Apa maksudmu? Hah? Hamil? Lina? Tatapannya berubah tajam. Kamu main-main sama ayah, ya? Tidak, yah. Aku serius. Suara ini bergetar, tapi aku tetap menatap matanya. Kami sudah ke bidan desa. Ibu ikut. Hasilnya jelas. Ayah terdiam. Napasnya terdengar mulai berat. Siapa yang bertanggung jawab? Bentaknya tiba-tiba. Suaranya meledak seperti petir di langit cerah. Siapa bajingan yang sudah menodai anakku? Aku menarik napas dalam, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Lina sudah cerita. Dia dipaksa. Oleh orang yang tak kita sangka. Mata ayah menyipit curiga. Siapa? Aku ragu. Tapi harus dikatakan. Ustaz Rahim. Hening. Ayah menegang. Seluruh tubuhnya mematung. Tangannya mengepal di atas lutut, rahangnya mengeras, dan matanya menatap kosong ke depan. Lalu tiba-tiba, ia berdiri dan membalikkan meja kecil di depannya dengan teriakan yang mengguncang seluruh rumah. Setan! Ayah meraung, dadanya naik turun, wajahnya merah padam. Ustaz Rahim, dia yang selama ini kita hormati, yang kita undang ke rumah tiap malam Jumat, yang ceramah di depan masjid sambil bawa-bawa nama Tuhan. Aku hanya menunduk, menahan gemuruh di dadaku. Ibu yang sedari tadi mendengarkan dari dalam, keluar dengan wajah pucat, matanya sembab, dan tubuhnya lemas. Sudah, Pak. Jangan bilang, sudah. Ayah membentak. Anak kita diperkosa. Oleh orang yang kita percayai. Aku gak akan diam. Aku akan seret orang itu ke balai desa. Biar semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Ibu menangis. Tapi siapa yang akan percaya? Pak? Siapa? Di mata warga, dia bukan manusia biasa. Dia disanjung setengah mati. Ucapan dia dianggap firman. Kalau kita menuduh tanpa bukti kuat, kita yang akan dicaci. Ayah terdiam. Tapi tubuhnya bergetar hebat, seolah ingin meledak lagi. Jadi kita harus diam? Kita biarkan anak kita hancur tanpa keadilan? Kamu pikir aku bisa tidur tenang setelah ini? Ibu menggeleng, air matanya jatuh deras. Aku bukan minta diam, Pak. Aku cuma minta sabar. Kita harus cerdas. Kita harus punya bukti. Kita harus siapkan Lina. Jangan sampai dia dituduh balik. Ayah terduduk kembali, wajahnya tertutup tangan. Tubuhnya gemetar menahan marah. Suasana rumah dipenuhi isak tangis dan sesak yang menggantung di udara. Aku melangkah mendekat. Kita akan lawan, yah. Tapi dengan kepala dingin. Demi Lina. Bukan karena emosi. Tapi karena kebenaran. Ayah menatapku, matanya merah dan penuh luka. Tapi perlahan, ia mengangguk. Kalau begitu, kita mulai hari ini. Aku tidak akan diam. Tidak akan sampai nafas terakhirku. Langit mendung menggantung rendah siang itu, seolah ikut menyaksikan langkah-langkah berat kami menuju rumah panggung di ujung desa, rumah yang dihormati banyak orang. Tapi kini bagi kami tak ubahnya sarang ular berbisa. Ayah berjalan paling depan, matanya menatap tajam ke depan tanpa berkedip. Ibu menyusul di belakang, meski tubuhnya gemetar, wajahnya dipaksakan tetap tegar. Aku berjalan di antara mereka,
mencoba menenangkan jantung yang berdentum terlalu keras di dalam dada. Tak ada yang bicara sepanjang perjalanan. Tapi emosi menggelegak di dalam dada kami masing-masing. Amarah, kecewa, ketakutan, dan nyeri yang belum sembuh. Kami berhenti di depan rumah bercat putih itu. Di terasnya, duduklah sosok yang selama ini disanjung sebagai penjaga moral desa, Ustaz Rahim. Bersarung, berkopiah putih, janggutnya rapi, wajahnya tenang. Ia sedang menyeduh teh sambil membaca kitab kecil. Ketika melihat kami datang, ia tersenyum, bahkan menyambut dengan ramah. Assalamualaikum. Wah, tamu pagi-pagi. Ada angin apa, Pak Ruslan, Bu Murni, Dek Alia? Ayah tak membalas salamnya. Ia berdiri kokoh di depan tangga rumah itu, dengan tatapan tajam seperti panah. Kami gak datang untuk basa-basi. Kita mau bicara soal Lina, ucap ayah, suaranya tegas dan keras. Wajah Ustaz Rahim sempat terkejut. Tapi hanya sesaat. Kemudian ia kembali meneguk tehnya, perlahan. Santai. Nyaris menantang. Oh, Lina? Ada masalah apa dengan anak itu? Tanyanya datar, seolah nama itu hanyalah sekilas bayang-bayang yang lewat di pikirannya. Jangan mainkan kami, Ustaz, aku berkata, menggertakkan gigi. Lina sudah cerita. Dia hamil. Usia kandungan 3 bulan. Dan dia bilang, Anda pelakunya. Tangan Ustaz Rahim berhenti di udara, masih memegang cangkir teh. Wajahnya berubah, tapi bukan karena panik. Bukan karena merasa bersalah. Ia menatap kami, lalu tertawa pelan. Astagfirullah. Ia menggelengkan kepala, menurunkan cangkirnya ke meja. Anak itu pasti sedang dalam tekanan, ucapnya ringan. Namanya juga remaja. Bisa jadi dia melakukan sesuatu, lalu menyesal, lalu cari kambing hitam. Sayangnya, saya yang ditunjuk. Kambing hitam? Ayah membentak, melangkah maju. Kamu pikir ini lelucon, Rahim? Anak saya hancur. Trauma. Hamil. Kamu tuduh dia mengarang? Ustaz Rahim berdiri pelan. Bapak marah, saya paham. Tapi ini soal tuduhan. Tuduhan berat. Kalau memang benar saya yang melakukan, mana buktinya? Ia menyilangkan tangan di depan dada, matanya menyipit. Lina bilang, itu bukan bukti. Itu kata-kata. Tanpa saksi. Tanpa rekaman. Tanpa jejak. Siapapun bisa menuduh siapapun. Pak, tapi hukum butuh bukti. Ibu yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara lirih, nyaris patah. Kami tahu siapa Anda di mata warga. Kami tahu banyak orang percaya Anda suci. Tapi jangan pikir kami akan diam. Bu Murni, Ustaz tersenyum kecil. Saya ini guru ngaji, bukan setan. Selama ini saya mengajarkan anak-anak kampung ini mengaji, sholat, akhlak. Dan sekarang, kalian datang ke rumah saya, menuduh saya pemerkosa. Ia menarik napas panjang. Jika saya laporkan ini ke ketua RT, Bapak RW, atau bahkan ke kepala desa, apa ibu pikir mereka akan berpihak pada kalian? Atau pada saya, yang sudah 10 tahun mengabdi di sini? Ucapan itu tak lagi terdengar seperti pembelaan. Itu peringatan. Ancaman. Ayah maju 1 langkah, menatapnya lurus. Kalau kau pikir kami akan mundur karena takut warga gak percaya, kau salah besar, Rahim. Kami akan lawan. Walau 1 kampung ini membelamu, kami akan cari bukti. Kami akan ungkap semuanya. Dan saat waktunya tiba, kau akan tahu siapa yang sebenarnya dipilih Tuhan.
Ustaz hanya tersenyum tipis. Silakan, Pak Ruslan. Tapi hati-hati. Menuduh orang suci bisa membawa murka. Tanpa berkata-kata lagi, ayah berbalik. Kami meninggalkan rumah itu dalam diam, tapi amarah mendidih dalam dada kami. Sejak hari itu, kami tahu pertempuran ini tidak akan mudah. Ini bukan hanya soal mencari kebenaran, tapi soal melawan bayangan besar, nama baik, pengaruh, kekuasaan dan kemunafikan yang bersembunyi di balik sorban putih. Kami tahu jalan ini tidak akan mulus. Tapi tak ada yang bisa mempersiapkan kami pada betapa menyakitkannya ditolak oleh mereka yang seharusnya melindungi. Pagi itu, dengan hati yang penuh tekad dan luka yang masih menganga, ayah, ibu, dan aku mendatangi rumah Pak RT, satu-satunya jalur resmi untuk melanjutkan laporan ke tingkat desa. Pak RT, Pak Darto, lelaki berusia 50-an dengan badan besar dan suara menggelegar, sudah lama dikenal sebagai tokoh keras tapi adil. Setidaknya, itulah yang orang-orang katakan. Kami berharap, ketika mendengar cerita ini langsung dari kami, hatinya akan tergugah, pikirannya akan terbuka. Ternyata kami terlalu naif. Permisi, Pak Darto, ayah memulai, suaranya tenang tapi tegas. Pak Darto keluar ke teras rumahnya, mengenakan kaos dalam dan celana pendek, handuk kecil melingkar di leher. Ia menyambut kami dengan senyum sopan, tapi tatapan matanya menunjukkan ia sedang terburu-buru. Ada apa, Pak Ruslan? Tadi saya dengar kalian ke rumah Ustaz Rahim, tanyanya, dengan nada yang sudah menaruh curiga. Ayah menarik napas dalam. Kami datang untuk melapor, Pak. Ini serius. Anak saya, Lina, hamil. Dan dia mengaku pelakunya adalah Ustaz Rahim. Seketika, senyum Pak Darto lenyap. Apa? Ia melangkah maju. Kalian bilang apa barusan? Maaf, Pak. Kami tahu ini berat. Tapi Lina sudah mengaku. Kami sudah periksa ke bidan. Hasilnya jelas. Dan, ini bukan tuduhan sembarangan. Kami butuh perlindungan hukum. Aku menimpali, mencoba menjelaskan dengan suara gemetar. Pak Darto terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membentak, keras, tajam, seperti tamparan yang menyayat telinga. Jangan fitnah Ustaz. Ibu tersentak, dan aku mundur setapak, terkejut. Ayah tetap berdiri tegak, tapi rahangnya mengencang. Pak, kami tidak sedang main-main. Ini menyangkut kehormatan anak saya. Kami hanya minta keadilan. Keadilan? Pak Darto menunjuk tajam ke arah kami. Kalian tahu gak siapa yang kalian tuduh? Itu Ustaz Rahim. Orang paling dihormati di kampung ini. Tiap Jumat dia jadi imam, tiap malam dia ngajar ngaji. Kalian pikir orang kayak dia tega ngelakuin itu? Ayah menahan emosi. Justru karena dia dihormati, dia bisa melakukan ini tanpa dicurigai. Omong kosong. Pak Darto memukul tiang kayu rumahnya, membuat suara dentuman keras. Kalian mau hancurin nama baik kampung ini? Mau bikin heboh, bikin warga saling tuduh. Kalau gak ada bukti jelas, jangan sekali-sekali kalian bawa-bawa nama Ustaz. Ibu mencoba menyela, suaranya lirih, hampir putus. Pak Darto, kami hanya ingin mencari keadilan. Lina, dia anak kami. Dia hancur. Lina? Anak itu bahkan gak aktif di pengajian lagi. Sering murung. Bisa aja dia sembunyiin sesuatu, lalu sekarang cari kambing hitam. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk kami berkali-kali. Aku menggigit bibir hingga nyaris berdarah, menahan air mata yang menggenang. Ayah akhirnya berkata dengan suara pelan, tapi dalam.
Kalau kampung ini lebih peduli pada nama baik daripada kebenaran, maka biarlah kami berdiri sendiri. Pak Darto menatapnya dengan sorot tajam. Kalau kalian terus sebarkan fitnah ini, jangan salahkan saya kalau warga mulai bicara balik tentang kalian. Kami tak menjawab. Ayah hanya menarik napas panjang, lalu membalikkan badan dan berjalan pergi. Aku dan ibu mengikuti, dalam diam. Tapi dalam hati kami, badai baru saja dimulai. Langkah kami mungkin kecil, tapi setiap langkah adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang dibungkus oleh topeng kesalehan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak RT terasa seperti hidup dalam lubang gelap yang tak berujung. Rumah kami berubah sunyi, bukan karena damai, tapi karena setiap orang di dalamnya sedang menyembunyikan luka mereka masing-masing. Warga mulai berbisik. Di warung, di masjid, bahkan di jalan setapak yang biasa kami lalui. Kami bisa merasakan tatapan mereka, tajam, penuh kecurigaan, bahkan jijik. Nama Lina menjadi bisikan kejam yang menjalar cepat seperti api di musim kemarau. Lina semakin tenggelam dalam diam. Ia jarang keluar kamar. Nafsu makannya hilang. Kulitnya semakin pucat. Matanya sayu, sembab, dan kosong. Seperti tak ada lagi jiwa yang tinggal di dalam tubuh itu. Suatu malam, saat hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit desa yang muram, aku terbangun karena firasat aneh. Entah kenapa, tubuhku terasa gelisah. Aku bangkit dan melangkah pelan ke kamar Lina. Pintu kamar itu tak terkunci. Saat aku membukanya perlahan, Lina. Tubuh adikku itu tergolek di lantai, tak bergerak. Di sampingnya, ada botol plastik kosong, obat tidur milik ibu. Mulutnya berbuih. Wajahnya pucat pasi. Ya Allah. Ayah. Ibu. Tolong. Lina. Aku menjerit, suara panikku menembus dinding rumah. Ayah dan ibu langsung berhamburan keluar dari kamar. Ibu berteriak histeris saat melihat Lina tak sadarkan diri. Ayah segera mengangkat tubuhnya dan membawanya ke ruang tengah. Sementara aku menangis tak henti, berusaha menepuk-nepuk pipi Lina. Bangun, Lin. Bangun. Jangan tinggalin aku. Jangan begini, adikku, tolong. Bangun. Ibu mengguncang tubuh Lina sambil terseduh. Lina, nak, kenapa kamu lakuin ini? Kenapa? Ayah dengan panik menghubungi Pak Darman, tetangga yang punya motor dan biasa membawa warga ke klinik terdekat. Dalam hujan deras, kami membawa Lina dengan tubuhnya yang masih lemas, berpacu dengan waktu. Di perjalanan, aku terus menggenggam tangannya yang dingin. Maaf, Lin, kami terlambat melindungimu, tapi jangan pergi, ya? Kumohon, bertahanlah. Sampai di klinik kecil yang berada di pinggir kota, Lina langsung ditangani. Perawat bergerak cepat. Dokter memasukkan selang, menyedot isi lambungnya. Kami menunggu dalam doa dan kecemasan. Waktu terasa beku. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Wajahnya letih, tapi membawa secercah harapan. Dia selamat, tapi butuh pemulihan mental yang sangat serius. Ibu langsung menangis keras. Ayah duduk lemas di kursi, menunduk, memegangi wajahnya. Sementara aku hanya bisa menatap langit-langit ruangan itu, berbisik dalam hati. Lina, bertahanlah. Dunia ini kejam, tapi kamu tak sendiri. Aku di sini. Kita akan lawan mereka. Kita akan cari keadilan itu, walau seluruh dunia membungkam. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lina masih dirawat. Tak banyak kata yang ia ucapkan,
hanya sesekali menangis tanpa suara. Tapi kami semua tahu, percobaannya bukan sekadar keputusasaan, itu adalah jeritan paling dalam dari seseorang yang merasa dunia sudah tak ada tempat baginya. Dan kami bersumpah, itu tak akan terjadi lagi. Setelah malam itu, malam ketika Lina hampir kehilangan nyawanya, aku tak lagi bisa duduk diam. Aku tahu, jika kami terus menunggu keadilan dari aparat atau warga, maka semua ini akan hilang ditelan waktu dan bisikan fitnah. Lina akan dilupakan, dan pelakunya akan terus duduk nyaman di atas singgasananya yang penuh kemunafikan. Maka aku putuskan, aku harus bergerak sendiri. Selama berhari-hari aku menyusun rencana. Aku tahu satu hal yang penting. Ustaz Rahim sering memberi les privat ke santri-santri perempuan di rumah-rumah mereka. Beberapa gadis sudah lulus dan tak lagi ngaji dengannya. Aku yakin, kalau Lina bukan satu-satunya korban, mereka pasti meninggalkan jejak, meski kecil. Tapi tak mungkin aku mendatangi mereka sebagai Alia, kakaknya korban yang tengah jadi bahan gosip satu kampung. Mereka pasti akan menutup diri, atau bahkan lari. Jadi aku menyamar. Kutinggalkan identitas asliku. Dengan bantuan kerudung yang kukenakan agak miring, masker kain, dan kacamata tua milik ayah, aku mendatangi satu persatu rumah mantan santri perempuan Ustaz Rahim, menyamar sebagai ibu dari anak perempuan kecil yang ingin ikut ngaji. Assalamualaikum, Bu. Maaf ganggu sebentar. Saya sedang cari informasi soal Ustaz Rahim. Katanya beliau pernah ngajarin anak ibu. Ya? Begitulah aku membuka pembicaraan. Dengan sopan, halus, dan nada pura-pura penasaran. Aku mengubah suaraku agar terdengar lebih dewasa. Kadang kutambahkan logat luar daerah, agar mereka tak mengenali. Rumah pertama, seorang ibu bernama Bu Ijah, anaknya bernama Mita. Si ibu ramah, tapi begitu kusebut nama Ustaz Rahim, raut wajahnya langsung berubah kaku. Oh, ya. Dulu Mita pernah ngaji privat di rumah. Tapi cuma sebentar. Udah lama berhenti. Mita, sibuk sekolah, katanya singkat. Aku mencoba menggali, boleh saya ngobrol sebentar dengan Mita? Mungkin dia bisa cerita pengalamannya. Anak saya agak penakut. Saya mau pastikan gurunya cocok. Wajah Bu Ijah makin gelisah. Mita lagi di luar kota. Maaf, saya buru-buru ya. Lalu pintu ditutup pelan tapi tegas di hadapanku. Rumah kedua, ketiga, keempat, pola yang sama. Setiap kusebut nama Ustaz Rahim, wajah para ibu itu mengeras. Sebagian jadi gelisah. Sebagian langsung berubah haluan pembicaraan. Tak ada yang mau bicara. Seolah ada ketakutan yang sama menghantui mereka semua. Tapi aku tak menyerah. Sampai akhirnya, di rumah kecil di pinggir desa, aku bertemu dengan seorang gadis remaja kurus bernama Rani. Dia baru berusia 16 tahun. Ibunya sedang tidak di rumah, dan ia yang membuka pintu. Awalnya, dia menjawab sekenanya. Tapi saat kami duduk di bangku kayu depan rumah dan aku menyebut nama Ustaz Rahim, matanya membesar. Ada apa, Bu? Kenapa tanya-tanya tentang beliau? Aku menatapnya perlahan, lalu melepas maskerku. Rani terkejut. Nama aku Alia. Kakaknya Lina. Ia terdiam. Bibirnya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia hamil, ya? Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Dan dia nyaris mati. Rani, karena kalian semua diam.
Rani mulai menangis. Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar. Saya juga pernah disentuh. Waktu itu saya takut. Dia bilang itu ujian keimanan. Saya gak ngerti. Saya lari dan gak pernah datang lagi. Tapi saya takut, gak ada yang bakal percaya saya. Aku menggenggam tangannya erat. Sekarang kamu gak sendiri. Kita bisa buka semua ini. Kalau kamu mau bantu, kita bisa kumpulkan yang lain. Ini belum terlambat. Masih ada cara. Rani menunduk, air matanya mengalir deras. Tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena mulai muncul sedikit harapan. Harapan yang perlahan tumbuh dari keberanian yang selama ini terkubur oleh ketakutan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa kami tidak lagi sendiri. Aku pikir aku sudah siap mendengar apapun. Tapi tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan sepahit ini. Tidak saat kebenaran datang bukan hanya dalam bentuk kata-kata, melainkan juga luka yang menganga dan cerita-cerita yang membuat dada sesak. Setelah Rani membuka diri, pelan-pelan kabar itu menyebar, bukan ke warga, tapi ke hati-hati yang selama ini diam. Mereka yang pernah menjadi korban, yang memendam trauma dalam sunyi, mulai merasakan bahwa mereka tak lagi sendiri. 2 minggu setelah aku bertemu Rani, 2 gadis remaja menghubungiku diam-diam. Keduanya mantan santri les privat Ustaz Rahim. Mereka datang sore hari, mengenakan jaket dan kerudung besar, menyembunyikan wajah mereka dari tetangga yang mungkin mengenali. Kami bertemu di belakang rumah Rani, tempat yang cukup tersembunyi. Yang pertama bernama Sinta, usia 17 tahun. Wajahnya cantik tapi terlihat letih. Bukan karena fisik, tapi batinnya yang remuk. Ia memeluk tubuhnya sendiri, bahkan saat duduk. Suaranya gemetar, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin meledak. Yang kedua bernama Yuni, baru 15 tahun, masih duduk di bangku SMP. Tubuhnya kecil, tapi matanya sudah kehilangan cahaya polos seorang anak. Matanya seperti mata orang dewasa yang sudah terlalu sering kecewa pada dunia. Aku duduk di hadapan mereka, menahan air mata, mencoba memberi senyum yang tulus meski hatiku dipenuhi rasa ngeri. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Sinta membuka suara lebih dulu. Katakan saja perlahan. Di sini aman. Aku gak akan memaksa. Jawabku lembut, menyentuh tangannya pelan. Ia menunduk. Awalnya dia cuma suka pegang tangan waktu ngajarin ngaji. Katanya biar aku lebih tenang, biar gak takut salah. Tapi makin lama, dia mulai menyentuh, lebih dari itu. Suaranya mulai pecah. Aku takut. Tapi dia bilang, ini ujian keikhlasan. Katanya, ini bentuk cinta, cinta spiritual katanya. Sinta memegangi perutnya sendiri. Aku bego banget. Kak, aku percaya, aku percaya. Yuni menangis terisak, lalu tiba-tiba bersuara. Waktu aku cerita ke dia, kalau aku telat datang bulan, dia marah. Tapi bukan karena takut dosa. Dia takut ketahuan. Dia bilang aku harus nurut, harus jaga nama baik dia, dan dia bawa aku ke tempat itu. Aku terdiam. Napasku tercekat. Tempat apa, Yuni? Dia menggigit bibirnya. Tangisnya makin keras. Tempat aborsi. Rumah bidan yang katanya bisa beresin. Aku gak ngerti waktu itu. Aku masih kelas 2 SMP. Aku cuma nurut. Aku takut. Aku malu. Dia bilang aku kotor. Dan, setelah itu, dia bilang jangan pernah cerita ke siapa-siapa. Kalau aku berani cerita, dia bakal bilang aku yang godain dia. Dia bilang, aku perempuan jalang. Tubuhku gemetar.
Aku ingin menjerit. Aku ingin memukul sesuatu. Tapi aku hanya bisa memeluk Yuni yang tubuhnya bergetar. Sinta pun ikut menangis. Akhirnya membuka semua luka yang selama ini dia bungkam demi menjaga harga diri yang tidak pernah dia minta untuk dijaga oleh kebohongan. Maaf kami gak berani bicara dari dulu. Isak Sinta, kami takut. Takut orang gak percaya. Takut disalahin. Takut dianggap aib. Kami perempuan, Kak. Di kampung ini, perempuan yang hancur akan selalu dipersalahkan. Aku menggenggam tangan mereka erat. Bukan kalian yang harus minta maaf. Bukan kalian yang salah. Dunia ini yang terlalu kejam pada perempuan. Tapi sekarang, kalian gak sendiri lagi. Kita akan cari keadilan itu, walau harus hancurkan tembok kemunafikan ini dengan darah sekalipun. Sinta menatapku, mata merahnya perlahan memancarkan sedikit keberanian. Yuni mengangguk pelan, meski tubuhnya masih gemetar. Aku tahu, ini baru awal. Tapi dua pengakuan ini, dua luka ini, sudah cukup untuk menjadi api. Dan api ini akan kubakar kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh dalil, surban, dan suara lantang dari podium-podium suci yang penuh kebohongan. Mereka pikir mereka bisa membungkam korban. Tapi kali ini, suara para perempuan tak akan diam lagi. Setelah mendengar kisah dua gadis itu, aku merasa ada titik terang yang mulai menyinari kegelapan panjang ini. Namun aku tahu, kata-kata saja tidak cukup. Untuk melawan ketidakadilan sebesar ini, aku butuh bukti nyata yang tak bisa dipungkiri, yang akan membuka mata semua orang yang selama ini memilih menutup telinga. Aku mulai mengontak seorang teman lama, Fajar, seorang wartawan muda yang punya keberanian dan rasa keadilan yang tinggi. Aku bercerita semua yang aku tahu, semua luka Lina dan para korban yang mulai berani bicara. Fajar, aku butuh bantuan. Aku gak bisa kerja sendiri. Aku butuh data, bukti, sesuatu yang bisa kita angkat ke media. Biar dunia tahu apa yang terjadi di desa ini, kataku penuh harap. Fajar tak ragu. Dalam beberapa hari, dia menyusup ke berbagai sumber, termasuk menghubungi bidan desa yang selama ini selalu menjadi tempat terakhir bagi gadis-gadis yang mengalami masalah. Setelah beberapa pertemuan diam-diam, Fajar berhasil memperoleh sebuah catatan rahasia dari bidan desa yang sudah lama pensiun. Ibu Sari, seorang wanita tua dengan mata yang menyimpan banyak cerita pilu. Catatan itu berisi 5 kasus kehamilan anak remaja dari desa ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Semua kasus itu diurus secara tertutup, tanpa laporan ke pihak berwenang. Gadis-gadis itu dibawa ke bidan dengan janji, rahasia, dan dalam hitungan minggu, satu persatu dari mereka menghilang, pindah desa, pindah sekolah, atau bahkan berpindah identitas. Aku memandang catatan itu dengan tangan gemetar. Nama, tanggal, dan cerita singkat yang tertulis rapi menjadi saksi bisu dari kejahatan yang diselimuti ketakutan dan diam. Ada 5 gadis. Semuanya hamil muda, dan semuanya dipaksa tutup mulut. Ujar Fajar dengan nada serius saat kami berdiskusi malam itu. Aku gak bisa membayangkan betapa beratnya mereka, betapa besarnya tekanan yang mereka alami. Ini bukan kasus 1-2 orang lagi, ini sistem, lanjutnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya membuka kotak Pandora. Aku gak mau lagi ada yang jadi korban bisu. Aku akan bawa ini ke pihak yang bisa dipercaya. Ini bukan cuma tentang Lina, ini tentang semua perempuan yang selama ini ditindas. Fajar mengangguk, matanya menyala penuh semangat. Aku akan buat laporan khusus. Kita harus pecahkan kebisuan ini. Malam itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk, antara takut, harap, dan tekad yang membara. Aku tahu bahaya yang mungkin menunggu. Tapi aku juga tahu, jika aku mundur sekarang,
Semua ini sia-sia. Semua luka itu akan tetap terkubur. Aku menatap foto Lina di meja ruang tamu. Wajahnya yang dulu cerah kini penuh luka. Mbak Alia, aku takut kalau aku bicara, aku bisa diusir dari rumah. Aku gak mau jadi aib bagi keluarga, kata Rani dengan suara bergetar. Aku gak kuat kalau nanti aku dijadikan bahan gosip dan fitnah, tambah Sinta. Aku tahu, ini bukan hanya soal keberanian mereka, tapi juga soal keselamatan. Dan aku tak ingin kehilangan mereka. Namun aku juga sadar, jika mereka tetap diam, kejahatan ini akan terus berlanjut. Maka aku mencari cara lain. Cara yang bisa melindungi identitas mereka, tapi tetap bisa membuka tabir gelap yang selama ini menutup mata dan telinga warga. Aku membuat akun anonim di media sosial khusus untuk desa kami. Dengan nama samaran, aku mulai menulis cerita-cerita yang kuterima dari para korban, disertai fakta-fakta yang sudah kukumpulkan. Aku membagikan pengakuan, potongan catatan bidan, bahkan rekaman suara yang aku dapat dari beberapa korban yang berani bersuara, meski dengan suara yang dibuat samar. Postingan demi postingan aku unggah, tersebar di grup-grup warga desa, di halaman-halaman yang biasa dikunjungi para tetangga. Dalam hitungan hari, akun itu menjadi bahan pembicaraan. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Beberapa membela, beberapa mengutuk, tapi sebagian mulai membuka mata. Aku bisa merasakan denyut kegelisahan di desa itu, kegelisahan yang perlahan berubah menjadi amarah dan rasa ingin tahu yang tak bisa dibendung. Suatu malam, aku duduk di depan layar ponsel, melihat komentar yang masuk. Ini benar-benar mengerikan. Aku juga pernah dengar kabar tapi tak pernah berani bicara. Terima kasih sudah berani buka suara. Kami butuh kebenaran. Kalau ini benar, harus ada tindakan serius dari aparat. Tapi tidak sedikit pula komentar yang menusuk. Fitnah murahan, Ustaz itu orang baik. Jangan hancurkan nama desa hanya karena 1-2 orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang selama ini menutupi kebenaran mulai berteriak lebih keras. Tapi aku tahu, perlawanan mereka sudah mulai retak. Sekarang sudah banyak yang bertanya, banyak yang merasakan ada sesuatu yang salah selama ini. Lewat akun anonim itu, aku juga memberi ruang bagi para korban yang masih takut untuk mengirimkan cerita mereka secara rahasia. Mereka tak perlu takut, suara mereka akan didengar tanpa harus mengorbankan keselamatan pribadi. Meski berat dan penuh risiko, aku merasa ini langkah terbesarku untuk melindungi Lina dan semua gadis yang telah terluka dalam sunyi. Dan aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan mulai. Postingan di akun anonim itu tak disangka-sangka meledak dalam waktu singkat. Dalam hitungan hari, cerita-cerita yang kupublikasikan mulai viral. Dari grup WhatsApp kampung ke grup media sosial yang lebih luas, berita ini menjadi perbincangan hangat, menimbulkan gelombang emosi yang bergulung-gulung di antara warga desa. Ada yang mulai membuka mata dan bertanya dengan suara lirih namun penuh curiga, apakah selama ini kita terlalu buta? Apakah semua pujian dan sanjungan kepada Ustaz Rahim selama ini hanyalah topeng belaka? Namun, di sisi lain, suara penolakan dan kecaman juga tak kalah keras menggema. Banyak yang membela Ustaz itu dengan gigih, bahkan sampai marah-marah. Ini fitnah. Ustaz Rahim itu orang suci yang selalu mengajarkan kebaikan. Mana mungkin dia melakukan hal keji seperti itu? Seru Pak Samsul, tetangga yang dikenal keras pendiriannya. Jangan rusak nama baik kampung kita hanya karena gosip tak jelas. Tambah Bu Aminah dengan nada ketus, sambil menutup pintu rumahnya ketika aku lewat.
Aku bisa merasakan bagaimana perpecahan mulai merobek kehidupan desa ini. Di warung, di masjid, bahkan di meja makan keluarga, pembicaraan tentang Ustaz Rahim berubah menjadi perdebatan panas yang menguras emosi. Beberapa tetangga yang awalnya diam, kini mulai waspada. Mereka takut ambil sikap, takut jadi sasaran, takut kehilangan muka. Ketakutan lama yang selama ini membuat para korban membisu, kini juga merayapi warga yang tidak terlibat sekalipun. Aku pun mendapat pesan dari beberapa korban yang merasa mendapat tekanan baru. "Mbak, aku disindir di sekolah. Mereka bilang aku pembohong," ujar Rani dengan suara serak melalui telepon. "Aku juga, Alia. Bahkan orang tua teman-temanku mulai menghindari keluargaku," tambah Sinta. "Aku merasakan beban itu makin berat di pundakku. Namun aku tahu, inilah harga yang harus dibayar demi kebenaran." Di balik layar ponselku, aku terus membalas komentar, menguatkan para korban, dan berusaha menjaga api perjuangan ini tetap menyala. Meski viral, jalan masih panjang dan gelombang penolakan akan terus menghadang. Tapi aku percaya, semakin banyak orang yang mempertanyakan, semakin dekat kami pada keadilan yang selama ini kami dambakan. Malam itu, udara desa begitu sunyi dan dingin, tapi di dalam rumah kami, ketegangan dan ketakutan terasa seperti badai yang tak henti-hentinya menggulung. Setelah postinganku di media sosial mulai viral dan menyebar luas, bukannya dukungan dan empati yang kami terima, malah teror dan ancaman datang bertubi-tubi, mengguncang seluruh hidup kami. Aku sedang duduk di ruang tamu, ketika tiba-tiba suara dentuman keras menggelegar di luar rumah. Kaca jendela pecah berhamburan, sepotong batu besar tergeletak di lantai, mengagetkan kami semua. "Apa ini? Siapa yang berani melakukan ini?" teriak ayah dengan suara penuh kemarahan dan cemas. Seketika bangkit berdiri, matanya menyala-nyala. Aku dan ibu langsung berlari keluar, mendapati halaman rumah penuh batu dan kerusakan. Suara gaduh dari dalam rumah tetangga pun mulai muncul. Ada yang memprotes, ada yang membicarakan tentang hukuman untuk keluargaku. Ibu menunduk sambil mengusap air matanya. "Ini belum apa-apa, Alia. Mereka akan terus seperti ini kalau kita tidak berhenti." Ayah menggeleng pelan, menahan amarah dan sakit hati. "Tidak, Ibu. Ini adalah perjuangan kita. Mereka mencoba membuat kita takut, tapi kita tidak akan diam." Keesokan harinya, aku pergi ke pasar. Hatiku mencelos melihat Lina yang berjalan sendiri, tatapannya kosong dan langkahnya berat seperti menanggung dunia. Wajahnya yang dulu cerah dan penuh harapan kini berubah menjadi bayangan pilu yang sangat aku kenal. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan bisik-bisik dan tatapan penuh prasangka, seolah dia membawa aib bagi desa ini. "Lina," suaraku bergetar saat mendekatinya. Tapi dia menoleh sekilas, menatapku dengan mata yang basah dan penuh luka, lalu menunduk lagi dan berjalan menjauh. Aku mengejarnya, memegang tangannya lembut. "Tolong, Lin, jangan menyerah. Aku tahu ini sulit, tapi kau tidak sendirian. Kita akan hadapi semuanya bersama-sama, aku janji." Lina menatapku sejenak, suaranya nyaris berbisik, penuh kehancuran. "Tapi, Kak, mereka mengucilkanku, mereka memandangku seperti sampah, aku takut kehilangan semuanya." Aku meremas tangannya erat. "Jangan takut, aku akan jadi pelindungmu. Kita lawan ini bersama. Kebenaran harus menang." Namun beban tak hanya dirasakan Lina. Ayah, yang selama ini menjadi imam dan sosok dihormati di masjid desa, tiba-tiba dipecat tanpa alasan jelas. Aku mendapat kabar dari seorang teman,
bahwa tekanan dari kelompok pendukung Ustaz Rahim membuat posisinya tidak lagi aman. Di malam hari, aku duduk bersama ayah di ruang tamu yang remang. Matanya merah dan penuh kelelahan. "Ayah, aku sangat sedih melihat ayah seperti ini," kataku pelan. Ayah menarik napas panjang, menatap ke arah jendela. "Ini ujian, Nak. Mereka ingin mematahkan kami dengan cara apapun. Tapi selama aku hidup, aku tak akan biarkan mereka menindas kebenaran." Ibu menangis di pojok ruangan, suara isaknya terdengar pelan tapi mengiris hati. Di luar rumah, ancaman tak henti berdatangan. Pesan-pesan kasar dan ancaman dikirim lewat telepon, surat anonim diselipkan di pagar rumah, semua berisi peringatan agar kami berhenti. Suatu malam, aku menerima pesan singkat yang membuat darahku membeku. "Berhenti sekarang atau kamu dan keluargamu akan menyesal seumur hidup." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, dada berdebar keras. Tapi aku tahu, aku tak bisa mundur. Aku memandang bintang-bintang yang mulai redup di langit malam, dan berbisik dalam hati. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan biarkan kejahatan ini terus terjadi. Demi Lina, demi keluarga, dan demi semua yang tertindas, aku akan terus berjuang, sampai akhir. Setelah gelombang ancaman dan tekanan yang mendera kami, aku hampir merasa putus asa. Rasa takut dan kesepian masih menguasai hati para korban, menjerat mereka dalam diam yang panjang dan penuh luka. Namun, aku tahu, keheningan itu harus dipatahkan. Suara-suara kecil harus berani didengar. Melalui akun anonim yang aku buat, aku mulai membagikan kisah-kisah mereka, tanpa menyebut nama, tanpa mengungkap identitas siapapun. Cerita-cerita yang dulu tersembunyi di balik dinding ketakutan kini menyebar luas. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendiri. Hari demi hari, pesan masuk. Dari anak-anak muda yang selama ini menyimpan rahasia berat di dalam dada, dari ibu-ibu yang selama ini dia menyaksikan tanpa berdaya. Aku baca cerita kalian. Aku juga pernah mengalami hal serupa tapi tak pernah berani cerita. Tulis seorang gadis muda melalui pesan rahasia. Membaca cerita-cerita itu membuat aku merasa aku tidak sendirian. Aku mau ikut bicara. Seorang ibu dari desa tetangga mengirim pesan. "Terima kasih sudah berani angkat cerita kami. Selama ini kami disuruh tutup mulut dan hidup dalam ketakutan. Sekarang aku merasa ada harapan. Aku merasakan getaran haru yang luar biasa. Lambat tapi pasti, kekuatan solidaritas mulai tumbuh di antara mereka yang dulu terkungkung dalam rasa malu dan takut. Suatu sore, aku bertemu Lina yang kini mulai sedikit bangkit. Matanya tak lagi kosong, tapi penuh semangat yang lembut. "Kak, aku baca komentar dan pesan dari banyak orang. Mereka mulai percaya dan mendukung kita," katanya pelan, namun suaranya bergetar oleh haru. Aku menggenggam tangannya erat. "Ini baru permulaan, Lin. Suara kalian akan jadi kekuatan terbesar untuk melawan kejahatan ini. Kita tidak lagi sendiri." Dalam gelapnya malam dan beratnya ujian yang kami hadapi, aku menemukan secercah cahaya. Bukan hanya dari diriku atau keluargaku, tapi dari hati-hati yang mulai berani berbicara, dari mereka yang mulai berdiri bersama. Dan aku tahu, bersama suara-suara itu, kami bisa mengubah nasib desa ini, menghapus bayang-bayang hitam dan membuka jalan bagi keadilan dan harapan. Di tengah gelombang keberanian yang mulai bangkit dari para korban, muncul sebuah pengakuan yang mengguncang hati kami semua, membuat seluruh perjuangan ini menjadi semakin nyata dan memilukan. Sari, seorang gadis yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang rasa malu dan ketakutan, akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat suara yang telah lama terpendam. Kami bertemu di sebuah warung kecil di pinggir desa, tempat yang cukup sepi dan aman untuk berbicara. Dengan tangan gemetar,
Sari mengeluarkan sebuah berkas lusuh dari dalam tasnya. Matanya merah dan berkaca-kaca, seolah menahan badai emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Aku pernah hamil. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Bayi itu, hasil hubungan dengan Ustaz Rahim. Aku menatapnya, terdiam dan tak percaya. Suasana di sekeliling seolah membeku. Sari menghela napas panjang, lalu meneruskan dengan suara bergetar, "Waktu itu aku takut sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku disuruh diam, katanya demi kebaikan semua orang. Bayiku dikatakan meninggal saat lahir. Tapi aku tahu, aku tidak pernah melihat jasadnya." Tangan Sari membuka lembaran akta kelahiran yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Di bagian nama ayah tertulis dengan huruf yang buram, "Tidak diketahui." "Aku tunjukkan ini bukan untuk mencari simpati," katanya. Suaranya mulai tegas meski air mata masih mengalir. "Tapi supaya kalian tahu, ini bukan cerita kosong. Ini nyata. Aku korban, dan aku punya bukti." Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan yang aku harapkan bisa sedikit mengurangi beban di pundaknya. "Ini sangat berat, Sari, tapi dengan keberanianmu, kita semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini disembunyikan," kataku lirih. Sari menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan pandangan penuh harap dan keteguhan. "Aku ingin keadilan, Alia. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua yang pernah dirugikan dan disakiti." Suasana warung itu berubah menjadi saksi bisu perjuangan seorang korban yang akhirnya berani melawan keheningan, membuka pintu bagi harapan yang selama ini tertutup. Dalam hatiku, aku berjanji tidak akan membiarkan suara Sari dan semua korban lain tenggelam dalam kesunyian lagi. Perjuangan kami belum selesai. Ini baru babak yang paling berat. Setelah melewati gelombang panjang ketakutan, ancaman, dan penderitaan yang hampir membuat kami menyerah, akhirnya secercah harapan mulai muncul dari luar desa. LSM yang bergerak di bidang perlindungan perempuan mendengar kisah kami dan menawarkan bantuan. Tidak hanya itu, mereka juga membawa serta pengacara dari luar kota yang memiliki pengalaman menangani kasus-kasus seperti ini. Suatu sore yang mendung, aku duduk bersama ibu dan ayah di ruang tamu yang mulai terasa penuh harapan. Seorang wanita parubaya dari LSM duduk di hadapan kami, membawa berkas dan catatan yang rapi. "Bu, Pak, Alia, kami di sini untuk membantu. Kami sudah menyiapkan tim pengacara yang akan mendampingi kalian. Kami juga siap membantu dalam proses pelaporan dan pendampingan hukum," katanya dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. Aku menatap ayah dan ibu yang mengangguk perlahan. Air mata haru mengalir di pipi ibu. "Akhirnya ada harapan," ucap ibu dengan suara yang bergetar. "Ini langkah besar," kataku dengan tekad membara. "Kita tidak akan biarkan semuanya berlalu begitu saja." Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan baru yang penuh ketegangan. Kami berkoordinasi dengan pengacara, mengumpulkan bukti-bukti, dan mempersiapkan diri untuk melangkah ke kantor kepolisian tingkat kabupaten. Rasa takut dan cemas tentu masih menghantui, tapi kali ini kami merasa lebih kuat, karena kami tidak lagi berdiri sendiri. Di ruang laporan polisi, aku berdiri dengan tubuh gemetar, namun hati penuh keberanian. Pengacara di sampingku memberi semangat. "Kita lakukan ini demi keadilan dan untuk semua korban lain," bisiknya. Saat mengucapkan laporan itu, suara hatiku bergema, membisikkan harapan bahwa akhirnya kebenaran akan mendapatkan tempatnya. Meski jalan di depan masih panjang dan penuh rintangan, aku tahu
kami telah memulai babak baru yang penuh arti. Minggu-minggu berlalu dengan penuh ketegangan yang tak tertahankan. Setelah laporan resmi kami diterima oleh kepolisian tingkat kabupaten, penyelidikan diam-diam dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kami semua hidup dalam ketidakpastian, menunggu keadilan yang terasa jauh namun harus kami genggam erat. Suatu sore, aku menerima telepon dari pengacara kami. Suaranya terdengar serius dan penuh kelegaan sekaligus kewaspadaan. Alia, polisi sudah mendapatkan hasil tes DNA dari bayi Sari. Hasilnya menunjukkan kecocokan yang kuat dengan Ustaz Rahim. Ini bukti yang sangat penting, katanya pelan. Dada rasanya sesak. Air mata tak bisa kutahan lagi, membanjiri pipi saat aku menyampaikan kabar ini ke ibu, ayah, dan Lina. Wajah mereka berubah menjadi campuran antara lega dan ketegangan. Jadi, dia benar-benar pelakunya. Ibu berbisik dengan suara hampir patah. Selama ini kami hidup dalam kebohongan besar. Ayah menggeleng pelan, menatap jauh keluar jendela. Ini bukan akhir, tapi awal dari pertarungan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, berita resmi disampaikan oleh polisi. Ustaz Rahim, sosok yang selama ini dihormati di desa, secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan dan kehamilan anak di bawah umur. Desa kami berubah menjadi medan pertempuran emosi. Sebagian masih menyangkal dan membela, sementara sebagian lain mulai membuka mata pada kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Aku berdiri di tengah pusaran badai ini, merasa beban berat sekaligus harapan yang besar. Perjuangan kami belum selesai, tapi langkah besar ini adalah kemenangan pertama yang kami raih. Dengan bukti nyata di tangan, kini suara para korban tak lagi bisa diabaikan. Dan aku tahu, keadilan kini bukan lagi mimpi, tapi tujuan yang harus kami capai, apapun risikonya. Kabar penetapan Ustaz Rahim sebagai tersangka menyebar bak api liar yang menghanguskan segala ketenangan di desa kami. Suasana yang selama ini penuh kedamaian mendadak berubah menjadi medan konflik yang memecah belah. Pagi itu, aku keluar rumah dan mendapati pelataran masjid penuh sesak oleh warga yang berkumpul dengan wajah penuh amarah dan kesedihan. Sorban putih dan kitab-kitab suci yang dulu menjadi simbol kesucian dan pengabdian Ustaz, kini dilemparkan ke tengah lapangan dan satu persatu dibakar. Asap hitam mengepul ke langit, mengaburkan sinar matahari yang berusaha menembus awan kelabu di atas desa. Ini pengkhianatan terbesar, teriak seorang bapak tua dengan suara parau, matanya membara. Dia gunakan kepercayaan kami untuk kejahatan. Tangisan dan teriakan bersahutan di antara warga. Sebagian perempuan menutup wajah dengan tangan, air mata membasahi pipi mereka yang dulu penuh harap. Di sisi lain, muncul kesaksian yang semakin menguatkan bukti-bukti. Beberapa santri laki-laki, mereka yang selama ini diam karena takut, akhirnya berani maju. Suara mereka menggetarkan ruang rapat kecil di balai desa, saat mereka menceritakan apa yang pernah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Aku pernah melihat Ustaz Rahim masuk ke kamar santri perempuan di malam hari, ucap seorang remaja dengan suara berat, berusaha menahan rasa takut sekaligus malu. Aku juga, tambah yang lain, padahal itu bukan tempatnya. Kami tahu itu salah, tapi kami tak berani bicara dulu karena takut ancaman. Kesaksian itu menambah bukti kuat bahwa selama ini ada kebohongan besar yang disembunyikan di balik kedok kesalehan. Namun, tak semua warga langsung percaya. Ada juga yang membela Ustaz, menuduh ini sebagai fitnah terencana yang ingin menghancurkan nama baik desa. Keributan dan debat panas mewarnai pertemuan warga,
membuat situasi makin memanas dan sulit dikendalikan. Aku berdiri di antara kerumunan, dada penuh campuran rasa haru, marah, dan lega. Akhirnya, kebenaran mulai terkuak, meski dengan harga yang sangat mahal. Ini bukan hanya soal Ustaz Rahim, bisikku dalam hati, ini soal keberanian kami melawan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Ini tentang keadilan dan masa depan desa kita. Suasana ruang sidang begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah dan desahan napas yang tertahan. Aku duduk di bangku penonton, menatap sosok Ustaz Rahim yang kini berdiri di hadapan hakim dengan wajah tanpa ekspresi penyesalan sedikitpun. Ketika hakim menanyakan pembelaannya, suaranya tenang, dingin, dan menusuk. Aku merasa dipilih, ucapnya pelan, namun penuh keyakinan yang membuat bulu kuduk meremang. Para gadis itu suci, belum dinodai oleh dunia ini. Aku diperbolehkan melakukan apa yang kulakukan sebagai bagian dari pembersihan dosa mereka. Kata-kata itu seperti cambukan yang menghantam seluruh ruangan. Beberapa saksi menangis. Aku menggenggam tangan ibu agar tidak lepas dari kenyataan pahit ini. Hakim menatap tajam ke arah Ustaz Rahim, kemudian berkata dengan suara tegas yang menggema. Perbuatan saudara adalah kejahatan yang tidak dapat diterima oleh hukum dan kemanusiaan. Dalam sidang ini, saudara dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara tanpa hak pengampunan. Suara palu diketuk dengan keras, menandai akhir dari bab kelam yang selama ini membayangi hidup kami. Tapi sekaligus juga awal dari keadilan yang lama kami nantikan. Aku menitikkan air mata, bukan hanya karena kelegaan, tapi juga karena luka yang dalam yang harus kami sembuhkan bersama. Setelah sidang, aku berdiri di halaman pengadilan, menatap langit yang cerah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini belum akhir, gumamku pelan, tapi ini adalah kemenangan yang harus kami jaga. Demi Lina, Sari, dan semua korban lainnya. Dan aku tahu, dari reruntuhan duka ini, perlahan-lahan akan tumbuh harapan baru, meski bekas luka tetap akan ada. Waktu berjalan dengan perlahan, tapi keadilan akhirnya menemukan jalannya. Ustaz Rahim, yang selama ini menyembunyikan sisi gelapnya di balik wibawa dan doa, kini harus menanggung semua akibat perbuatannya. Ia dipenjara seumur hidup, tapi bukan tanpa konsekuensi lain yang lebih kejam dari dinding besi. Di balik jeruji, kabar beredar bahwa napi lain yang mengetahui dosanya tidak segan-segan memberi pelajaran keras. Ustaz Rahim mengalami kekerasan dari sesama tahanan, menjadi korban karma yang tak bisa dielakkan. Dunia yang selama ini ia nodai, kini berbalik melukai dirinya. Di desa kami, hawa yang pernah dipenuhi dengan ketakutan dan kebohongan mulai berubah. Warga yang dulu membela buta mulai menyadari kesalahan besar mereka. Penyesalan menghiasi setiap sudut hati yang dulu tertutup. Masjid, yang pernah menjadi saksi bisu penderitaan para korban, direnovasi besar-besaran. Kini, tempat itu berubah menjadi ruang aman, tempat perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak-anak yang pernah terluka oleh kekerasan. Lina, yang pernah terpuruk dalam kesedihan dan ketakutan, kini menggendong bayi laki-laki sehat dengan penuh kasih sayang. Yayasan sosial membantu Lina menjalani terapi dan kembali melanjutkan kuliahnya, memberi harapan dan masa depan yang layak bagi dirinya dan buah hatinya. Aku, Maya, yang memulai perjuangan ini, diangkat sebagai duta untuk penyintas pelecehan seksual di wilayah kabupaten. Suaraku menjadi perwakilan bagi mereka yang masih terbungkam, memperjuangkan keadilan dan pemulihan yang sesungguhnya. Desa kami belajar membuka mata, memahami bahwa kebaikan yang tampak di depan umum bukan jaminan kesucian di balik pintu tertutup. Kini, kami berjanji untuk tidak lagi membiarkan bayang-bayang hitam menyelimuti kehidupan siapapun.
Dari luka yang dalam dan penderitaan yang memilukan, tumbuh kekuatan dan harapan baru, sebuah awal yang benar-benar membahagiakan. Kisah ini bukan sekadar tentang sebuah pengkhianatan atau kejahatan yang tersembunyi di balik topeng kesalehan. Ia adalah cermin pahit yang menggambarkan betapa rapuhnya kepercayaan ketika disalahgunakan oleh orang yang seharusnya melindungi dan membimbing. Perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa keberanian untuk bersuara dan memperjuangkan kebenaran adalah langkah awal menuju keadilan yang sejati. Meskipun penuh risiko dan rintangan, suara yang dahulu terbungkam kini mampu mengguncang dunia dan membuka mata banyak orang. Kami belajar bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum manis dan kata-kata indah, tapi juga bahwa harapan dan perubahan dapat tumbuh dari puing-puing duka dan penindasan. Melalui luka yang dialami Lina, Sari, dan semua korban, kami memahami pentingnya solidaritas, perlindungan, dan keadilan bagi mereka yang lemah dan teraniaya. Kini, desa kami bukan lagi tempat yang penuh rahasia kelam, tapi ruang yang mulai menyembuhkan diri dan memberikan perlindungan nyata bagi generasi mendatang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah tutup mata terhadap ketidakadilan, dan jangan takut untuk berdiri melawan kejahatan, demi masa depan yang lebih baik dan manusiawi.